إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Kita masuk ke bab yang baru. Bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Tentunya akhwat Islam, berdakwah kepada la ilaha illallah adalah dakwah semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul mereka memulai dakwah dari ini, dari la ilaha illallah. Nah, hakikatnya agar manusia beribadah kepada Allah saja. Dan di sini beliau membawakan surat Yusuf ayat 108. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan, hai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah. Di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di sini Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Hadhihi, kata Ibnu Jarir At-Tabari, ay da'wah allati ad'u ilaiha wa tariqah allati ana 'alaiha min ad-du'a'i ila tauhidillahi wa ikhlasil ibadati lahu dunal alihati wal awthan. Katakanlah, inilah jalanku. Apa itu jalanku? Artinya dakwah yang aku berdakwah dengannya. Tata cara yang aku berada di atasnya. Itu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak untuk yang lain. Hadhi sabili, inilah jalanku. Ay tariqati, tata caraku dan dakwahku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas para nabi dan rasul itu dakwah, Pak. Makanya profesi atau status sebagai seorang dai itu status yang mulia, Pak. Kenapa? Karena nabi dan rasul semuanya dai. Semua mendakwahkan kepada tauhid, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah orang yang lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh bin Baz, tidak ada, ya, berdasarkan ayat ini, tidak ada orang yang lebih baik dari orang yang berdakwah kepada Allah. Tapi tentunya, Pak, yang namanya berdakwah itu ada syaratnya. Apa syarat orang yang berdakwah? Di sini Allah menyebutkan. Apa kata Allah? Ala basirah. Di atas basirah.
Apa itu basirah, Pak? Ai ya ala yakinin wa ilmin. Di atas ilmu dan keyakinan. Basirah itu ilmu yang dalam. Maka siapapun yang ingin berdakwah wajib dia berilmu dulu. Jangan sampai berdakwah tanpa ilmu, Mas. Seperti yang kita lihat ya, hanya sebatas dia pergi ke masjid, kemudian mengajak orang, langsung berdakwah sana sini. La wallahi akhi. Siapapun yang ingin mengajak manusia berdakwah harus di atas ilmu. Kalau dia tidak punya ilmunya, dengan apa dia akan berdakwah? Kalau orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa ngasih apa-apa, Pak. Orang yang nggak punya duit nggak bisa ngasih duit, Pak. Orang yang nggak punya ilmu, gimana mau ngasih ilmu? Makanya kalau antum lihat, ya, ada penceramah isinya cuma politik, isinya cuma ekonomi, isinya cuma ya permasalahan dunia. Karena apa? Nggak punya ilmu. Nggak bisa dia membawakan qala Allah, qala Rasul. Dan bagaimana penafsiran para ulama. Ini musibah ya akhi. Apalagi kalau misalnya sampai dia berani menafsirkan Al-Quran sendiri pakai akal-akalnya gitu. Subhanallah. Yang ada adalah apa? Sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri rijal. Allah itu tidak mencabut ilmu dengan sekali cabut dari dada ya manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika Allah tidak lagi menyisakan ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Apa yang terjadi, Pak? Kata Rasulullah SAW, orang-orang akan mengambil pemimpin-pemimpin agama yang jahil, yang bodoh. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya, fa'aftau bighari ilmin. Maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Adallu wa adallu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Makanya, akhi, sumber kerusakan itu justru terletak pada berkata tanpa ilmu. Para ulama menyebut berkata tanpa ilmu itu dengan apa? Umdatud dhalal. Tiangnya kesesatan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah yang tampak maupun yang tersembunyi dan dosa dan berbuat kerusakan atau berbuat zolim di muka bumi dengan tanpa hak. Dan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya padanya. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Lihat, kata Ibnu Qayyim, Allah memulai dari yang kecil dulu, Mas. Fahisyah, naik dosa, naik zolim, naik syirik. Padahal ini syirik ini dosa yang paling besar. Tapi ternyata Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik, loh, Mas. Allah tutup ayat itu dengan mengatakan apa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Bicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Kenapa Allah tutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu, Pak? Karena munculnya syirik gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya bid'ah, munculnya berbagai macam penyimpangan gara-gara berkata tanpa ilmu, akhi. Ya.
Mengerikan, saudaraku. Kalau ada orang ilmunya nggak punya ilmu, ya terus berdakwah, ceramah kemana-mana, ya siap-siap aja nanggung dosa orang banyak gitu. Karena Rasulullah SAW sabda, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa'alaihi wizruha, dia dapat dosanya itu. Wa wizru man amila biha, dan dia dapat dosa orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Masya Allah. Makanya akhi, hati-hati. Memang manzilah, kedudukan berdakwah itu mulia betul, sahih. Tapi kalau ini berdakwahnya di atas ilmu. Sedangkan berkata atau berdakwah dengan tanpa ilmu justru itu mengerikan, Pak, dosanya. Kalau yang dia sesatkan 1.000 orang, ya 1.000 orang dia tanggung dosanya. Ya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ad'u ilallah ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Ana wa manittaba'an. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Sini ada 2 wakaf. Sebagian ulama ya wakafnya kepada ala ad'u ilallah ala basirah. Ya. Sebagian lagi ad'u ilallah titik ala basiratin ana wa manittaba'an. Apa bedanya 2 wakaf itu? Ya beda, Pak. Kalau yang pertama tadi ya bahwa kita harus berdakwah di atas apa? Basirah. Yang kedua, bahwa aku dan orang-orang yang mengikutiku semua di atas basirah. Dan ini memberikan isyarat bahwa pengikut Rasul itu harus punya ilmu. Karena Rasulullah mengatakan, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti kalau kita mengklaim kita pengikut Rasul, kita juga harus di atas basirah, Pak. Basirah dalam akidah kita, benar sesuai dengan akidah Rasulullah SAW. Basirah dalam ibadah kita, benar cara ibadahnya. Cara wudhunya sesuai dengan wudhu Rasulullah, cara sholatnya sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Paham kita nih gimana cara ibadah yang benar. Makanya wajib menuntut ilmu. Karena bagaimana kita akan merealisasikan ayat ini? Aku dan orang-orang yang mengikutiku di atas basirah. Tegas di situ. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Saudaraku seiman, ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini akhi, ma'alim fid dakwah, rambu-rambu dalam dakwah. Kalau kita perhatikan ayat ini berisi tentang rambu-rambu dakwah. Pertama apa? Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah. Ini saja rambu yang harus kita pahami, Pak. Bahwa kita berdakwah itu bukan mengajak orang kepada organisasi, Pak. Kita mengajak orang bukan kepada yayasan kita, bukan. Kita mengajak orang bukan kepada isme-isme tertentu, bukan. Tapi kita berdakwah ilallah. Kepada siapa? Kepada Allah. Ngajak orang kepada Allah, kepada syariatnya. Jangan sampai kita berdakwah kepada diri sendiri. Sebagian dai terkadang, Pak, yang dia ingin angkat namanya dirinya, Pak. Tidak layak, Pak, mengangkat nama diri sendiri supaya orang mengagungkan dirinya. Salah cara dakwah seperti itu. Kita berdakwah itu supaya orang ngikutin syariat Allah, fanatik kepada Allah dan
Rasulnya. Bukan fanatik sama dirinya. Kan aneh ya kalau ada dai ngambek gara-gara muridnya menyelisihi pendapatnya. Ya. Kalau muridnya menyelisih pendapatnya karena ia melihat ada dalil yang lebih kuat, harusnya si dai tersebut senang dong. Masya Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang menyelisihimu karena mengikuti dalil, seharusnya kamu lebih cintai dia. Kenapa? Karena dia lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya daripada diri kamu. Dan itu berarti kamu sudah berhasil dalam mendidik. Bukan kemudian mendidik orang supaya mengagungkan dirinya, mengkultuskan dirinya. La wallah, tidak. Makanya ini dia. Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada apa? Allah. Menunjukkan keikhlasan dalam dakwah. Kita tidak mengharapkan ketenaran. Seorang da'i aib, Pak. Mencari ketenaran aibnya. Pengen tenar, ngapain tenar? Tapi kalau sudah qadar Allah tenar, Allah tenarkan, ya kewajiban dia hati-hati karena itu ujian. Ada dai-dai yang Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah mereka ikhlas mengharapkan wajah Allah dan ternyata Allah uji mereka dengan ketenaran. Ketenaran ujian bukan, Pak? Ujian. Ada dai-dai Masya Allah yang ternyata qadar Allah nggak tenar namanya, Pak. Apakah berarti yang tenar lebih baik daripada yang nggak tenar? Enggak, Pak. Mungkin yang tidak tenar, yang tidak dikenal orang, lebih dikenal oleh Allah daripada yang tenar. Mungkin yang tidak tenar lebih dalam ilmunya, lebih faqih, lebih ikhlas dan lebih takut kepada Allah daripada yang tenar. Yang jelas ketenaran itu bukan tanda seseorang itu ya derajatnya sangat tinggi di sisi Allah, belum tentu. Salafus saleh justru mereka berusaha ya menghindari ketenaran, Pak. Nah, ini akhi, ad'u ilallah, ini apa namanya, rambu dalam berdakwah. Jadi kita berdakwah semua kepada Allah. Ngajak orang kepada Allah, kepada syariatnya. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau kita berdakwah, bawakan qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasulullah. Sesuai ada yang dipahami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini saudaraku sekalian. Ad'u ilallah. Kemudian rambu kedua apa? Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ala basira. Dakwah kita harus berdasarkan pada Makanya dakwah salaf, dakwah ilmiah. Dakwah apa? Ilmiah. Isinya ilmu. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama. Isinya ilmu sudah. Dakwah salaf bukan dakwah yang hanya sebatas mengandalkan pendapat saya, pendapat saya, pendapat saya. La la wallah. Imam Al-Auza'i berkata, "Alaika bi atharis salaf, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara'a rijal, wa in zakhrafuhu laka bil qaul." Hendaklah kamu pegang jejak-jejak salaf, asar-asar salafus saleh. Walaupun kamu dijauhi oleh manusia dan jauhi oleh kamu pendapat-pendapat manusia, walaupun mereka menghiasinya dengan ucapan-ucapan yang indah. Makanya alhamdulillah Pak, antum lihat dan silakan bandingkan dakwah salaf alhamdulillah selalu dengan ilmu, dengan hujah, dengan dalil. Iya. Makanya kan aib kalau ada dai ngaku diri dai salafi tapi bahasa Arab aja kagak bisa, Pak. Gimana bahasa Arab nggak bisa? Kan orang mau berdakwah, kan mau memahamkan orang tentang Al-Quran dan hadis. Ya nggak?
Seorang da'i itu tugasnya memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Ini Al-Quran hadis itu pakai bahasa apa sih? Bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Arab. Pak. Aib seorang da'i nggak bisa bahasa Arab. Siapapun yang sudah menceburkan dirinya kepada dunia dakwah wajib belajar bahasa Arab. Jadi fardu ain buat dia itu. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi. Da'i itu harus di atas basirah. Di atas apa? Ilmu. Ya. Saudaraku seiman. Sebatas pandai beretorika, pandai ngomong. Nggak cukup dalam dakwah. Allah menyifati orang munafik saja pintar ngomong. Pak. Allah berfirman apa? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat badan mereka itu, wah kamu akan kagum dengan badannya yang seterek-seterek besar, tinggi. Dan kalau kamu mendengar ucapkan mereka, kamu akan mendengarkannya itu. Kalau mereka berbicara, saking pinternya ngomongnya itu, Pak. Pandai bersilat lidah. Makanya, jangan sampai kita juga, Pak, hanya menilai seseorang tuh dari sisi, seorang dai itu dari sisi pinter ngomong doang. Jangan, Pak. Tapi lihat kualitas ilmunya. Yang dia sampaikan dalil. Hujjah. Qala Allah, qala Rasul. Itu yang kita inginkan ya. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Sudah kita sebutkan tadi. Bahwa pengikut Rasul harus di atas basirah juga. Pengikut Rasul harus menuntut ilmu. Siapapun kita yang mengklaim bahwa saya pengikut Rasul, harus dia menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, ilmu yang dimaksud ilmu apa? Ilmu agama, Pak. Antum di kuburan nggak bakal ditanya sama malaikat muka nakir, apa rumus Pitagoras? Enggak. Apa rumus aljabar? Enggak, Pak. Di kuburan ditanya tentang 3, akhi, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Itu yang akan ditanya. Maka wajib kita belajar menuntut ilmu tentang Allah. Apa hak Allah berupa tauhid? Apa itu syirik yang bisa membatalkan tauhid? Wajib belajar. Wajib kita belajar tentang Rasulullah. Siapa Rasulullah? Bagaimana kehidupan beliau, ibadah beliau, akidah beliau, bagaimana Rasulullah dalam rumah tangganya, supaya kita jadikan beliau sebagai suri tauladan. Wajib kita belajar, akhi, tentang agama Islam ini, Pak. Kita ngaku agama Islam, tapi rukun Islam aja nggak paham. Pelajari rukun iman, rukun Islam. Ini 2 rukun ini wajib setiap kita belajar. Bukan secara mendalam dan mendetail, kalau itu tugas ulama, Pak. Akan tetapi hal-hal yang harus kita ketahui, yang dimana keimanan tidak akan lurus kecuali dengan ilmu tersebut, itu yang wajib dipelajari. Saudaraku seiman. Kemudian Allah berfirman apa? Wa subhanallah. Dan maha suci Allah. Ini isyarat bahwa da'i itu adalah dakwahnya kepada tauhid. Mensucikan Allah dari tandingan-tandingan. Mensucikan Allah dari kesyirikan. Mensucikan Allah dari berbagai macam hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Wa subhanallah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini menunjukkan, Pak, seorang da'i, orang yang berdakwah harus paham tentang tauhid syirik.
paham dia tentang masalah-masalah yang sangat urgent seperti ini. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Kemudian beliau membawakan hadis Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim fa inhum ata'uka lidzalik wa iyyaka wa qara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Ibnu Abbas ini Pak, seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah. Apa doa Rasulullah buat Ibnu Abbas Pak? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama. Dan ajarkan ia tafsir. Masya Allah. Makanya tafsirnya Ibnu Abbas itu luar biasa. Ibnu Abbas faqih luar biasa. Sampai-sampai di zaman Umar, ketika Umar menjadi khalifah, Ibnu Abbas dimasukkan dalam Dewan Syuro. Sampai apa itu? Karena kan rata-rata di situ dalam Dewan Syuro itu para sahabat yang ulama-ulama sahabat dan usianya sudah apa? Rata-rata tua. Ya. Ternyata Ibnu Abbas oleh Umar bin Khattab dimasukkan dalam Dewan Syuro. Kemudian Umar ingin memperlihatkan kepada mereka bagaimana kefaqihan Ibnu Abbas. Apa kata Umar bin Khattab? Menurut pendapat kalian, apa makna firman Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Kata mereka, itu menunjukkan akan datangnya kemenangan. Apa kata Umar? Hai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Kata Ibnu Abbas, itu dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kata Umar, wallahi, pendapat kamu sama dengan pendapatku. Itu menunjukkan kefakihan siapa? Ibnu Abbas. Ya. Berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Abbas itu Masya Allah Pak, masa mudanya penuh dengan menuntut ilmu Pak. Sampai beliau itu kalau mendengar ada hadis yang dimiliki oleh seorang sahabat, didatangi sahabat itu. Sampai pernah beliau mendengar suatu hadis, perkataan bahwa hadis itu terdapat pada sahabat si fulan. Datanglah beliau ke rumahnya, didapati ternyata sahabat itu sedang tidur siang. Makanya Ibnu Abbas pun menunggu di depan rumahnya sambil tidur-tiduran. Ketika sahabat ini telah bangun mau keluar rumah, ternyata ada Ibnu Abbas di depan. Subhanallah, anak paman Rasulullah ada di sini. Ada apa? Kata Ibnu Abbas, aku datang ke sini karena ingin mengambil ilmu dari engkau. Kenapa kamu enggak suruh orang lain saja supaya aku datang kepada kamu? Karena kan beliau anak paman Rasulullah SAW. Apa kata Ibnu Abbas? Tidak. Tidak demikian adab penuntut ilmu. Iya. Sampai disebutkan Pak,
buku catatannya Ibnu Abbas itu wiqra ba'ir, sepenuh unta. Masya Allah. Ya, beliau termasuk pencatat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Al-Khatib Al-Baghdadi ya dalam kitab beliau yang berjudul Kitabatul Hadis, ketika menyebutkan para sahabat siapa saja yang menulis hadis Rasulullah SAW, di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sampai disebutkan bahwa beliau mencari hadis-hadis Rasulullah untuk dicatat. Didatangi para sahabat untuk dicatat hadis mereka satu persatu. Sampai catatan hadisnya itu tadi sepenuh unta, saking banyak, Masya Allah. Makanya nggak benar ya perkataan sebagian orang yang mengatakan katanya hadis itu baru dibukukan 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Ada tuh Pak, radio yang sebelahnya Roja Pak. Iya. Ada di situ ngaku dirinya Habib dan yang lainnya. Dia bilang apa katanya? Hadis Nabi itu diragukan. Kenapa kata dia? Karena hadis itu baru dicatat dan dikumpulkan 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Antum tahu dari mana sumber ucapan si Habib ini, Pak? Ternyata dia taklid kepada tulisan yang ditulis seorang orientalis. Kok orientalis yang diikutin gitu loh Pak. Kalau orientalis memang tujuannya ingin menghancurkan apa? Islam. Kenapa dia tidak baca kitab-kitab para ulama? Coba baca kitab kita yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi yang berjudul Kitabatul Hadis. Sejarah penulisan hadis. Dia akan dapatkan bahwa para sahabat mencatat hadis, bahkan di zaman Rasulullah masih hidup, banyak sahabat yang mencatat hadis, di antaranya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia terkenal pencatat hadis Rasulullah SAW, sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan ya. Ya, sedikit afan, sedikit menyimpang ya, kan untuk membantah aja. Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, kuntu aktubu kullama sami'tu min Rasulillah SAW. Dahulu aku mencatat semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Fazajarani ba'du ashabi Rasulullah SAW. Sebagian sahabat ada yang melarangku dan berkata, kaifa taktub kullama sami'tu min Rasulillah wa huwa bashar yatakallam fil ghadab war ridha. Bagaimana kamu mau mencatat semua yang Rasulullah ucapkan? Beliau kan manusia juga. Bisa saja berbicara dalam keadaan marah dan dalam keadaan ridha. Fa'amsaktu anil kitabah, kata beliau. Maka aku pun berhenti menulis. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah bersabda, uktub, tulis saja. Walladzi nafsi biyadi la ma kharaja min fiyya ilal haq. Demi zat yang diriku berada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Lihat, ya. Ini Ibnu Abbas, beliau juga pencatat hadis. Makanya kan aneh kalau dikatakan bahwa hadis baru dicatat 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Ajib. Balul, Pak. Tahu nggak balul? Blow on. Ya. Kurang baca. Udah gitu yang dibaca buku-buku orang orientalis yang ingin berusaha untuk meragukan kaum muslimin terhadap hadis Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Jadi Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Ya, Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal kemana? Ke Yaman. Siapa Mu'ad bin Jabal tuh Pak? Ini sahabat yang sangat faqih sekali Pak. Dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Saghir,
Rasulullah mensifati Mu'adz bin Jabal apa? A'lamun nasi bil halali wal haram. Orang yang paling berilmu tentang halal dan haram. Dalam satu riwayat yang lain yang sahih, Mu'adz amamal ulama yaumal qiyamah biratwah. Mu'adz bin Jabal itu nanti di hari kiamat di hadapan para ulama sejauh mata memandang. Masya Allah. Keilmuan beliau luar biasa, Mu'adz bin Jabal itu. Dikirim oleh Rasulullah Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman untuk menjadi da'i. Lihat, ternyata Rasulullah mengirim da'i juga nggak sembarangan, Pak. Da'i-da'i yang Rasulullah pilih itu orang-orang sahabat-sahabat yang ilmunya luar biasa. Ya. Ketika Rasulullah mengirim Mu'adz ke Yaman, maka Rasulullah menasihati Mu'adz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau, hai Mu'adz, akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Masya Allah, Pak ya. Ini menunjukkan apa, Pak? Da'i itu harus paham audien yang dia hadapi, Pak. Dia sedang menghadapi siapa ini nih yang hendak dia dakwahi. Maka Rasulullah memberitahu dulu kepada Mu'adz bahwa audien kamu nanti, mad'u kamu yang akan kamu dakwah ini ahli kitab ini. Ahli kitab kan notabene biasanya punya ilmu, Pak. Punya apa? Ilmu. Makanya kalau kita ceramah di depan orang awam pakai bahasa-bahasa tinggi, ya nggak nyambung, Pak. Orang awam bengong. Ente paham nggak? Kagak. Iya. Tidak. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, haditsun nas bima yafhamun. Aturidu an yukadzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Baik, kita cukupkan dulu ya. Setelah adzan kita buka tanya jawab. Nah. Jika seorang nadar akan korban seekor sapi, jika hajat atau doanya terkabul, namun seiring berjalannya waktu berubah jadi infak untuk pembebasan lahan parkir masjid, ya nggak benar lah, Pak. Kalau nadarnya mau korban seekor sapi harus sesuai yang dinadarkan. Ya. Tidak bisa diubah. Kalau misalnya, aduh gimana ya, saya udah nadar nih, sementara ada yang lebih baik. Misalnya untuk pembebasan lahan parkir. Kalau begitu caranya, bayar dulu kafarat sumpah. Bayar apa? Kafarat sumpah. Karena dia tidak melaksanakan nadar. Ya. Sebagai disebutkan dalam hadis bahwa orang yang bersumpah untuk melakukan suatu perbuatan, summaro'a khairam min, kemudian ia melihat ada yang lebih baik dari perbuatan itu. Kata Rasulullah, fal yukafir an yamini. Hendaklah ia bayar dulu kafarat sumpahnya. Tsummal ya'ti ma huwa khairam min, atau kama qala. Kemudian baru datangi yang lebih baik tersebut. Begitu caranya. Jadi, ya, kalau memang seperti tadi ya, saya sudah bernadar 1 ekor sapi. Tapi berjalannya waktu kok kayaknya lebih baik buat ini deh. Bayar dulu kafarat sumpahnya. Karena masalahnya Anda sudah bernadar. Ya. Bagaimana menyikapi anak-anak yang berada di dalam masjid yang masih belum tertib? Tapi di sisi lain anak-anak juga harus kenal dengan masjid sedini mungkin. Bagaimana kita sebagai orang tua harus bersikap, Ustadz? Ini kata-kata dari sisi lain anak-anak juga harus kenal masjid sedini mungkin. Dalilnya mana?
harus kenal sedini mungkin. Dalilnya mana? Sementara Rasulullah mengatakan apa? Perintahkan anak-anak sholat umur berapa? Jadi baru diperintahkan umur berapa? 7 tahun. Pukul kalau di umur 10 tahun. Adapun kalau anak-anak itu dibawa ke masjid bikin ribut, antum baca deh fatwa Syekh Utsaimin dan yang lainnya. Nggak boleh. Umur 2 tahun, 3 tahun, dia belum memayit, sholatnya aja nggak sah. Anak kecil yang belum memayit itu sholatnya aja nggak sah. Ya. Kalau dibawa malah bikin ribut, teriak sana sini, jangan dibawa. Nanti kan antum kalaupun mau bawa, ajarkan dulu tuh anak tentang adab-adab di masjid. Nah, di masjid nggak boleh, dilarang sama Rasul. Teriak-teriak nggak boleh, haram. Nah, pahamkan dia. Karena kenyataan yang ada, orang tuanya cuek. Cueknya cuek bebek lagi, Pak. Itu kemarin di bulan Ramadan, berapa kali di Masjid Al-Barkah itu, anak kecil kencing, Pak. Kencing. Karpetnya mahal lagi. Kan pusing. Lagi sholat taraweh. Lari sana sini, bapaknya dicari, nggak tahu. Entah kemana bapaknya. Dan itu bukan cuma sekali 2 kali, Pak. Berkali-kali. Gimana kan? Iya. Alasannya, ya bapaknya pernah kita tegur, ngambek. Pak. Ini kan masjid kaum muslimin. Ya, bukan masalah masjid kaum musliminnya, Pak. Situnya yang nggak paham. Jangan bawa anak yang kayak gini dong yang bisa menajisi. Apa? Masjid. Didik anak kamu. Inilah, Pak. Ya, jangan terlalu egois gitu loh, Pak. Pengen tujuannya sih bagus. Pengen supaya anak saya kenal masjid. Tapi gara-gara anaknya semua orang gak pada khusyuk, Pak. Terganggu. Apa nggak mudorot? Dan kaidah usul fikih mengatakan apa, Pak? Dihindari mudorot yang lebih khusus, ya, demi untuk menjaga maslahat yang lebih umum. Ya, ini antum pengen dapat maslahat yang khusus buat anak, tapi mudorotnya malah umum. Kebalik, Mas. Ya. Apakah untuk mengajarkan ilmu dunia diperbolehkan jika belum begitu menguasai sepenuhnya? Karena guru ana meminta murid-muridnya kembali mengajarkan ilmu dunia tersebut. Antum mau ngajar orang ilmu komputer tapi belum menguasai ilmu komputer gimana? Saya yakin yang diajarinnya juga ilmunya ngambang, setengah-setengah. Sahih. Antum mau mengajarkan ilmu komputer, kuasai dulu dong yang akan diajarkan tersebut. Sama halnya dengan orang yang mau membahas tentang permasalahan korban misalnya. Pelajari dulu baik-baik tentang fikih korban, dalil-dalilnya, perkataan para ulamanya, ya, ikhtilaf-ikhtilafnya, ijma'-ijma'nya. Setelah dipelajari, baru diajarkan. Adapun kalau dia nggak kuasai, gimana dia akan ajarkan kepada manusia? Ya. Jadi berusaha. Kita ini profesional. Rasulullah SAW sabda, Innallaha yuhibbu al-abda idza amila amalan an yutqinahu. Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau ia melakukan suatu perbuatan, ia betul-betul memutkinkan perbuatan itu. Artinya melakukannya dengan sebaik-baiknya, profesional dia. Anda sebagai seorang guru, profesional Anda sebagai seorang guru.
Anda sebagai seorang bos, manajer profesional lah, ya. Bersungguh-sungguhlah melakukan pekerjaan Anda. Itu mendatangkan cinta Allah kepada Anda. Bagaimana dengan pernyataan salah satu ustadz yang mengatakan Allah tidak turun di sepertiga malam? Loh, Rasulullah yang ngabarin. Rasulullah mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rob kita turun ke langit dunia hina yabqa ketika telah tersisa sepertiga malam yang ngomong siapa? Tahu-tahu ustadz mengatakan apa? Enggak turun. Rasulullah mengatakan turun. Ustadz ini mengatakan nggak turun. Ini ustadz ini lebih pintar dari Rasulullah kayaknya. Alasannya katanya karena beda waktu. Emang Allah nggak kuasa atas segala sesuatu? Itu kan akal kita ini lemah, Pak. Akal kita ini berapa sih kemampuannya? Yang menciptakan waktu siapa? Mudah bagi Allah. Katakan kepada ustadz itu, ustadz beriman nggak bahwa Allah ala kulli syai'in qadir? Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang mustahil bagi akal, bagi Allah nggak mustahil. Mudah bagi Allah. Ini Pak, musibahnya kalau orang mendewakan akal. Seakan-akan akalnya itu sebagai sebuah parameter kebenaran. La haula wa la quwata illa billah. Imam Az-Zahabi ya. Perkataan beliau terhadap orang yang mendahulukan akal itu ngeri, Pak. Kata beliau, idza ra'aita, kalau kamu melihat ada orang yang mendewakan akal, ya, maka cekik dia. Wabruk ala sodrihi, kemudian duduki dadanya, bacakan Al-Baqarah kepadanya. Karena dia setan, kata beliau. Allah. Iya. Memang benar ya. Yang pertama kali menolak dalil dengan akal siapa? Iblis. Ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Nabi Adam, ditolak sama iblis dengan akalnya. Apa katanya? Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Harusnya kan tanah dong yang sujud sama api. Tuh lihat, ditolak dalil dengan apa? Akal. Iya. Bolehkah seorang istri menutup diri dari pertemanan, hanya diam diri di rumah dan keluar rumah hanya ada keperluan saja dan menuntut ilmu? Boleh. Kenapa? Karena Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Meskipun ada beberapa teman yang solehah, tapi ia takut jika pertemanannya tidak membawa manfaat baik untuk dirinya maupun temannya. Kalau memang dia khawatir dia tidak mampu untuk berteman dengan baik, kemudian dia lebih memilih di rumah saja, mengurus suami, melayani suami, mendidik anak, silahkan, nggak masalah. Ya, karena memang kewajiban dia terbesar adalah di rumah dia, terhadap suami dan anak dia. Sebetulnya ada nggak sih Ustadz badal haji dalam Islam? Ada, Pak. Ada beberapa hadis. Di antaranya hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah mendengar seorang laki-laki yang bernama seorang laki-laki berkata, labbaik an syubrumah. Kata Rasulullah, man syubrumah. Siapa syubrumah? Akhun li au qaribun. Saudaraku atau kerabatku. Hajjata an nafsik. Kamu sudah menghajikan dirimu sendiri? Belum. Hujja an nafsik, thumma hujja an syubrumah.
Hajikan dirimu sendiri dulu. Baru hajikan syubruma. Ya. Badal haji itu ada, Pak. Tapi syaratnya apa? Syaratnya orang yang dibadalin ini memang tidak mampu secara fisik. Karena sudah tua renta atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Adapun kalau yang dibadalinnya sehat, kuat, punya duit, gak boleh dibadalin. Gak sah kata para ulama. Dan apakah yang membadalkan harus anak? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyamakan itu sebagai hutang. Dan hutang itu boleh dibayar baik untuk oleh anak maupun yang lain. Makanya fatwa ulama seperti Syekh bin Baz, Lajnah Daimah dan yang lainnya mengatakan bahwa boleh siapapun menghajikan orang lain. Dengan syarat pertama yang dihajikan memang tidak mampu secara fisik. Yang kedua yang menghajikan pun sudah pernah haji. Iya. Allahu a'lam. Bagaimana tentang pesantren Zaitun, Ustadz? Mereka sangat sudah jauh salamnya sambil nyanyi. Pak, yang susah itu menjelaskan yang sudah jelas, Pak. Udah jelas sama antum juga, udah jelas sesatnya. Ya. Terus saya mau menjelaskan yang sudah jelas tuh yang susah tuh, Pak. Ada status bahwa asar Ibnu Mas'ud tentang bid'ahnya zikir jamaah itu dhaif. Wah, ini saya yakin belum mengumpulkan seluruh jalan-jalannya. Karena jalan tentang asar Ibnu Mas'ud itu banyak, ahli, dan saling menguatkan satu sama lainnya. Iya. Saya baru kenal sunnah, Ustadz, apa yang harus saya pelajari? Dan bagaimana caranya agar istiqomah? Pelajari dulu yang paling dasar sekali, Pak. Rukun iman, rukun Islam. Iman kepada Allah tentang tauhid, tentang bahaya syirik. Pelajari betul itu. Ya. Yang terutama rukun iman. Kan itu merupakan usulul iman. Pokok-pokok apa? Keimanan. Pelajari betul. Kemudian setelah itu baru pelajari rukun Islam. Ada mu'alaf baru 2 bulan hari Jumat lalu meninggal dan belum diurus. Masih di rumah sakit karena ibu itu sebelum syahadat ada wasiat minta di keramasi. Apa sih ini? Kremasi. Apa kremasi itu? Dibakar. La ilaha illallah. Katanya udah masuk Islam. Ya, wasiat ini bertabrakan dengan kitabullah. Semua wasiat yang tidak sesuai Al-Quran dan hadis tidak boleh dilaksanakan. Ya, tidak boleh dilaksanakan. Mungkin wabillahi taufiq subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.